Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-119. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketiga orang prajurit dalam tugas sandi itu pun tertawa pula sebagaimana Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan. Dalam pada itu, setelah makan pagi, minum minuman hangat dan beristirahat sejenak, maka ketiga orang prajurit itu pun mohon diri untuk segera kembali ke Pajang dan memberikan laporan hasil perjalanan mereka. Dalam pada itu pasukan Pajang yang kecil serta pasukan Pajang yang berada di Prambanan itu masih sibuk mengurusi kawan-kawan mereka yang cedera, terluka dan yang gugur. Demikian pula mereka harus mengurusi para pengikut Haryo Wisoko. Sehingga dengan demikian, maka pada hari itu para prajurit dan para tawanannya itu pun masih harus bekerja keras. Namun kerja itu mereka akhiri hari itu juga ketika matahari turun ke barat, maka semuanya telah mereka selesaikan. Para prajurit baik yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo serta membawa seorang yang mereka sebut Ki Gede Pemanahan itu, maupun para prajurit dari Prambanan yang dipimpin oleh Ki Lurah Songgoboyo, itu pun menyempatkan diri untuk beristirahat sebelum esok pagi mereka akan kembali ke arah berlawanan. Dalam pada itu, para prajurit yang belum berpengalaman itu pun mulai menyadari kedudukan mereka yang sebenarnya. Pertempuran yang telah terjadi itu pun merupakan tempaan bagi jiwa keprajuritan mereka. Memang ada kawan mereka yang gugur di sana, tetapi apa yang mereka lihat pada kawan-kawan mereka yang sudah berpengalaman, apalagi pada pasukan khusus yang datang dari Pajang itu, telah menimbulkan kepercayaan pada diri mereka bahwa mereka pun akan dapat menjadi prajurit yang dapat dibanggakan seperti para prajurit yang lebih matang itu. Pada kesempatan yang sempit itu, maka Ki Lurah Songgoboyo pun telah mengetahui apa yang telah terjadi di kota raja. Karena itu maka tidak akan ada gunanya lagi memburu Haryo Wisoko di luar kota. Mereka tidak akan dapat menemukannya. Meskipun demikian, kemungkinan Haryo Wisoko lolos itu masih ada. Terakhir ternyata Haryo Wisoko juga tidak tertangkap lagi. Meskipun dalam keadaan terluka, orang yang licin itu masih tetap berbahaya, berkata Raden Sutawijaya. Karena itu jangan lengah, pesan Pangeran Benowo pula. Jika tiba-tiba Haryo Wisoko muncul di tengah-tengah barakmu. Ki Lurah Songgoboyo tertawa, tetapi ia menyadari bahwa pesan itu tidak berlebih-lebihan. Haryo Wisoko yang licik itu akan dapat berbuat apa saja yang sebelumnya tidak terduga-duga. Ketika malam turun, maka kedua pasukan yang masih ada di padukuhan itu pun segera bersiap-siap. Para pemimpinnya pun telah menemui Ki Bekel yang sudah pulang ke rumahnya yang harus mereka tinggalkan. Besok kami akan mohon diri Ki Bekel, berkata Raden Sutawijaya. Kami juga Ki Bekel, sambung Ki Lurah Songgoboyo. Kenapa begitu tergesa-gesa? Masih banyak yang harus kami kerjakan di Pajang Ki Bekel.
Kami mengucapkan terima kasih bahwa kami telah terlepas dari kuasa pasukan yang ganas itu. Nampaknya sebagian besar kekuatan Haryo Wisoko telah dihancurkan Ki Bekel, terutama di daerah ini. Meskipun mungkin di daerah utara para pendukungnya masih kuat, namun agaknya mereka tidak akan berkeliaran sampai kemari. Ki Bekel mengangguk-angguk, katanya, mudah-mudahan kami dapat hidup tentram seperti sedia kala. Jika terjadi sesuatu yang terasa gawat, Ki Bekel dapat memerintahkan 2-3 orang bebahu menghubungi aku di Prambanan, berkata Ki Songgoboyo. Agaknya Prambanan lebih dekat daripada Ki Bekel harus pergi ke Pajang. Baik Ki Lurah, jika perlu, aku akan menghubungi Ki Lurah di Prambanan. Malam itu para bebahu pun telah mengucapkan terima kasih dan selamat jalan pula kepada para pemimpin pasukan yang akan kembali sebagian ke Pajang dan sebagian lagi ke Prambanan. Pasukan yang ke Prambanan yang lebih besar dari pasukan yang akan kembali ke Pajang akan membawa para tawanan dalam keadaan terikat tangannya. Para prajurit dari Prambanan tidak mau mengalami akibat buruk jika terjadi kelengahan sehingga para tawanan itu melakukan tindakan yang dapat mengacaukan pasukan yang kembali ke Prambanan itu. Demikianlah, malam itu adalah malam terakhir bagi pasukan khusus yang dipimpin oleh Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo itu. Besok mereka akan kembali ke Pajang karena orang yang mereka buru itu ternyata masih berada di kota raja. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka para prajurit dan para pemimpinnya itu pun telah beristirahat kecuali mereka yang bertugas. Besok pagi-pagi benar, mereka akan berangkat meninggalkan padukuhan itu ke arah yang berbeda-beda. Dari Ki Bekel, Raden Sutawijoyo meminjam beberapa ekor kuda untuk keperluan yang sangat khusus, terutama untuk mengangkut mereka yang terluka, yang sangat parah, dan tidak mungkin untuk berjalan kaki. Dengan kuda, pasukan itu akan dapat berjalan lebih cepat daripada mereka mempergunakan pedati. Sementara itu, di dini hari, beberapa orang yang bertugas di dapur telah bangun. Ki Bekel ingin menghidangkan makan yang terakhir kalinya bagi para prajurit yang telah membebaskan padukuhannya dari kerusuhan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh para pengikut Haryo Wisoko. Karena itu, maka Ki Bekel telah menugaskan beberapa orang menyediakan makan yang khusus. Beberapa ekor kambing telah disembelih, di samping ikan yang ditangkap dengan mengeringkan 2 buah belumbang milik Ki Bekel, beberapa kepis ikan gurame, dan tombro ikan mas dan bader pula. Sebelum terang tanah, semuanya harus sudah masak, berkata Ki Bekel kepada orang-orang yang ditugaskan menyediakan makanan pagi bagi para prajurit yang akan meninggalkan padukuhan itu. Ketika para prajurit terbangun, maka mereka tersentak oleh bau yang sedap yang menyengat hidung mereka. Beberapa orang prajurit justru merasa perutnya tiba-tiba menjadi lapar. Marilah kita segera mandi. Bau itu tidak tertahankan lagi. Siapa yang lebih cepat mandi dan berbenah diri, maka ia akan makan mendahului yang lain. Siapa yang lambat, mungkin tidak akan mendapat bagian lagi. Tetapi seorang prajurit yang lain menyahut, "Aku tidak akan mandi. Aku akan mencuci muka dan langsung pergi ke dapur." Terdengar kawan-kawannya tertawa. Seorang berkata, "Hei, pemalas, jika kau masuk ke dapur, kau tentu akan diusir. Ki Bekel sendiri menunggui orangnya yang sedang masak itu." Yang terdengar adalah suara tertawa. Demikianlah,
Maka para pemimpin kelompok pun segera memerintahkan pasukan masing-masing untuk segera bersiap. Ki Lurah Songgoboyo memerintahkan untuk berangkat meninggalkan padukuhan itu sebelum matahari naik. Ketika langit kemudian menjadi merah, maka nasi dan lauk pauk serta sayurnya pun telah siap. Ki Bekel pun kemudian menemui Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo, dan Ki Lurah Songgoboyo untuk mempersilahkan para prajurit itu makan. Nasi, lauk serta sayurnya telah kami sediakan di beberapa tempat, di pendopo, di ruang dalam. Terima kasih Ki Bekel, jawab Raden Sutawijoyo, yang kemudian memerintahkan para prajurit untuk makan pagi, kecuali yang bertugas. Suasananya terasa menjadi gembira. Di sana sini terdengar gurau dan kelakar yang segar, disusul oleh suara tertawa yang meledak. Sementara itu, yang lain sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka lebih sibuk dengan daging kambing dan ikan gurame bakar. Bahkan mereka yang terluka pun dapat melupakan perasaan nyeri yang menggigit itu. Hei, kau tidak boleh makan daging kambing sebelum lukamu sembuh, desis seorang prajurit. Aku makan mangut lele. Juga tidak boleh. Ikan air akan dapat membuat luka-lukamu gatal dan semakin parah. Jika aku harus mati karena luka-lukaku, aku tidak akan menyesal setelah aku makan daging kambing dan mangut lele. Terdengar suara tertawa berkepanjangan. Menjelang matahari terbit, maka kedua pasukan itu pun sudah bersiap. Mereka yang semula bertugas sudah berada di dapur untuk makan pagi, sedangkan sekelompok prajurit yang lain menggantikan tugas mereka di gerbang padukuhan. Sejenak kemudian maka semuanya pun telah bersiap. Para prajurit yang baru saja makan masih berada di dapur. Mereka masih beristirahat sejenak sebelum berangkat menempuh perjalanan yang panjang agar lambung mereka tidak terasa sakit. Tepat pada saat matahari terbit, maka kedua pasukan pun segera meninggalkan padukuhan itu. Pasukan yang besar bersama para tawanan pergi ke Prambanan, sementara pasukan yang lebih kecil yang dipimpin oleh Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan berjalan menuju ke Pajang. Orang yang sebelumnya disebut Ki Gede Pemanahan telah memilih untuk menanggalkan sebutan itu setelah ia mengetahui bahwa Haryo Wisoko tidak berada di luar kota raja. Demikianlah pasukan kecil itu telah menempuh perjalanan sebagaimana mereka lalui ketika mereka berangkat. Selain menjemput kawan-kawan mereka yang terluka dan ditinggalkan di padukuhan-padukuhan yang dilewati, pasukan itu juga ingin singgah dan mengucapkan terima kasih kepada penghuni padukuhan yang telah menopang tugas mereka. Seperti yang diperhitungkan, maka perjalanan mereka akan memakan waktu 2 hari 2 malam dengan waktu istirahat yang terhitung pendek. Ketika pasukan itu berada di pintu gerbang kota, maka Raden Sutawijoyo telah mengirimkan 2 orang penghubung untuk memberikan laporan bahwa pasukan itu telah datang. Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita bersama beberapa orang senopati menyambut langsung kehadiran pasukan itu di sebuah barak yang disediakan khusus bagi mereka sebelum mereka dikembalikan ke dalam kesatuan mereka masing-masing. Kalian akan berada di barak ini selama 3 hari, berkata Ki Gede Pemanahan setelah mengadakan sesorah penyambutan. Dalam kesempatan itu, kalian boleh pulang untuk menengok keluarga. Tetapi baru setelah itu,
Kalian mendapat waktu beristirahat sepekan. Namun sebelum kalian menengok keluarga kalian, lebih dahulu keluarga mereka yang gugur di dalam tugas akan mendapat pemberitahuan dan diundang untuk bertemu langsung dengan aku sendiri." Para prajurit itu pun mengangguk-angguk. Mereka dapat membayangkan betapa sedihnya keluarga yang kehilangan itu. Mereka melepaskan suami atau anak atau saudara laki-laki dalam keadaan segar bugar bersama kawan-kawan dalam satu pasukan. Namun ternyata ketika pasukan itu kembali, keluarga mereka tidak ada di antara para prajurit yang lain dalam pasukan itu. Demikianlah ketika para prajurit itu beristirahat, maka beberapa orang penghubung telah mendapat perintah khusus kepada keluarga para korban untuk bertemu dengan Ki Gede Pemanahan di tempat yang lain, tidak di dalam barak itu. Bahkan Ki Gede Pemanahan telah minta mereka datang ke rumah Ki Gede Pemanahan sendiri. Bersama mereka telah diundang pula untuk hadir Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang memimpin 3 kelompok prajurit khusus yang menjalankan tugas yang khusus pula. "Aku persilahkan mereka datang besok pagi," berkata Ki Gede Pemanahan kepada para penghubung. Menjelang pertemuan itu, Paksi Pamekasan merasa sangat gelisah. Ia harus menyaksikan betapa mereka yang hadir itu akan menumpahkan kesedihan. Betapapun tabahnya hati mereka, tetapi mereka tentu akan merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Yang terjadi itu adalah satu keharusan, Paksi," berkata Raden Sutawijoyo. "Untuk menegakkan wibawa serta kekuasaan, maka setiap pemberontakan harus dipadamkan. Untuk memadamkan pemberontakan, kita harus melepaskan korban. Korban itu mungkin para prajurit, mungkin kau, mungkin aku atau Adimas Pangeran Benowo, dan bahkan mungkin orang-orang yang tidak tahu menau sama sekali tentang terjadinya sebuah pemberontakan." Paksi Pamekasan mengangguk kecil, namun ketika ia benar-benar berada di tengah-tengah pertemuan yang berlangsung di pendopo rumah Ki Gede Pemanahan, maka jantung Paksi Pamekasan benar-benar terguncang. Meskipun Ki Gede Pemanahan telah memberikan pengantar dengan hati-hati, namun ketika nama para korban disebutkan, tangis pun tidak tertahankan lagi. Ada yang tangisnya meledak, tetapi ada yang mencoba menahan diri. Beberapa orang yang tabah pun harus mengusap air matanya yang meleleh di pelupuk matanya. Paksi Pamekasan tidak ikut menangis, tetapi jantungnya terasa pedih. Ia membayangkan apa yang terjadi pada ibunya jika ia hadir di tempat itu dan mendengar nama Paksi Pamekasan disebut sebagai salah seorang korban yang harus diserahkan untuk menegakkan wibawa Pajang. Betapapun beratnya, Ki Gede Pemanahan memang harus segera menyampaikan berita duka itu sebelum mereka mendengar dari desas-desus atau sumber-sumber lain yang tidak jelas. Demikianlah, setelah pertemuan itu selesai, maka para prajurit yang lain telah diperkenankan untuk menampakkan diri pada keluarga mereka. Namun waktu istirahat yang diberikan kepada mereka baru 3 hari kemudian. Di dalam 3 hari itu mungkin masih ada persoalan yang harus diselesaikan, perintah-perintah khusus, serta persoalan penempatan kembali mereka di kesatuan mereka yang harus diselesaikan. Dalam pada itu Ki Gede Pemanahan pun telah memerintahkan Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan untuk menghadap Kanjeng Sultan bersamanya.
Selain untuk memberikan laporan langsung tentang tugas yang mereka lakukan, juga untuk menerima perintah-perintah bagi mereka bertiga. Pada waktu yang telah ditentukan, keempatnya telah pergi menghadap ke istana. Kanjeng Sultan memang sudah siap menerima mereka, sehingga keempat orang itu pun langsung diterima di Paseban Dalam. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Kalian telah mengemban tugas dengan sepenuh hati dan bahkan mempertaruhkan nyawa kalian untuk menegakkan wibawa Pajang. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan masih menundukkan kepala mereka, sementara Kanjeng Sultan pun berkata, "Namun ternyata orang yang kalian cari itu masih berada di kota raja. Sebagaimana perhitungan Kakang Pemanahan, bahkan Haryo Wisoko itu telah datang sendiri ke istana ini. Namun kamilah yang gagal untuk menangkapnya. Ternyata kemampuan orang-orang tua ini masih juga dalam keterbatasan." Pangeran Benowo lah yang kemudian bertanya, "Bukankah Haryo Wisoko itu telah terluka?" "Ya, kami telah berusaha memburunya, tetapi kami telah gagal pula. Kami tidak dapat menemukan Haryo Wisoko." "Ayahanda," berkata Raden Sutawijaya kemudian, "jika saja belum menemukannya, mudah-mudahan Paman Haryo Wisoko masih berada di kota raja." Kanjeng Sultan Hadiwijaya termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Kita tidak akan dapat menemukannya." "Kenapa ayahanda?" bertanya Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo hampir bersamaan. "Haryo Wisoko telah meninggal." "Meninggal?" "Ya," Kanjeng Sultan mengangguk-angguk. "Lukanya terlalu parah. Meskipun ia berhasil melarikan diri, tetapi darahnya terlalu banyak mengalir, sehingga Haryo Wisoko itu tidak dapat bertahan lagi." "Dari mana ayahanda tahu bahwa Paman Haryo Wisoko sudah meninggal?" "Seorang petugas sandi berhasil mencium upacara sederhana pemakamannya. Petugas sandi itu melihat istri Haryo Wisoko menangisinya saat tubuhnya dimasukkan ke dalam kubur dan yang kemudian ditimbun dengan tanah. Petugas sandi itu dengan cepat melaporkan kehadiran istri Haryo Wisoko. Perempuan itu ikut bersalah karena ia telah berusaha membebaskan suaminya dari penjara dan yang kemudian ternyata berhasil. Perempuan itu kemudian tertangkap." Kanjeng Sultan menggeleng. Katanya, "Ketika sekelompok prajurit datang menyergap, kuburan itu sudah sepi. Tidak ada seorang pun yang tinggal. Petugas sandi itu pun tidak tahu kemana mereka pergi." Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Licin juga mereka. Tetapi menurut ayahanda, apakah sepeninggal Haryo Wisoko, perlawanan para pengikutnya akan berhenti?" "Jika tidak ada orang yang kuat yang tampil, perlawanan mereka memang akan berhenti. Para pengikut Haryo Wisoko yang berada di sisi selatan, menurut laporan telah kalian hancurkan. Tetapi masih ada pengikut Haryo Wisoko di sisi utara yang cukup besar. Meskipun demikian, tanpa Haryo Wisoko, mereka tidak akan bergerak lagi." "Belum tentu ayahanda," sahut Pangeran Benowo. "Para pembantu Haryo Wisoko yang sudah terlanjur basah tidak akan dengan mudah menyerah. Mereka tidak akan bersedia menyerahkan kedua pergelangan tangan mereka untuk diikat." "Aku mengerti," berkata Kanjeng Sultan. "Tetapi perjuangan mereka akan terpecah-pecah, kecuali jika tampil seseorang yang mampu mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang utuh." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, tetapi Pangeran Benowo tidak bertanya lebih jauh. Raden Sutawijaya lah yang kemudian bertanya, "Apakah dengan demikian berarti bahwa penjagaan di jalan-jalan keluar kota raja telah terbuka?" "Tidak,"
Kami tidak akan membiarkan para pengikutnya yang ada di kota raja melarikan diri keluar, atau sebaliknya yang berada di luar, kemudian justru masuk ke dalam, terutama istri Haryo Wisoko itu sendiri. Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Perempuan itu memang sangat berbahaya. Perempuan itu tidak boleh menjadi pengganti Haryo Wisoko, menjadi pengikat kesatuan pasukan para pengikutnya. Tetapi perempuan itu juga seorang perempuan yang amat cantik di mata Kanjeng Sultan. Tetapi Pangeran Benowo tidak berkata apa-apa lagi tentang perempuan itu. Demikianlah, beberapa saat kemudian Kanjeng Sultan menganggap bahwa pertemuan itu sudah cukup. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan diperkenankan untuk mengundurkan diri bersama Ki Gede Pemanahan. Di barak, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Paksi Pamekasan telah sepakat untuk melihat keadaan kuburan Haryo Wisoko itu. Dari Ki Gede Pemanahan, mereka tahu di mana letak kuburan yang disebut sebagai kuburan Haryo Wisoko. Paman Haryo Wisoko adalah orang yang sangat licik, berkata Raden Sutawijaya. Apakah kita percaya begitu saja bahwa yang dikubur itu Paman Haryo Wisoko? Lalu, maksud Kang Mas, nanti malam kita akan melihatnya. Maksud Kakang Mas kita akan membongkar kuburan itu? Iya, mumpung belum terlalu lama, kita masih akan dapat mengenali tubuh yang terkubur itu, seandainya benar Paman Haryo Wisoko. Nampaknya Ki Gede Pemanahan juga meragukannya. Dari sikap dan kata-katanya, Ki Gede menduga bahwa yang dikuburkan itu tentu bukan Haryo Wisoko. Berkata Paksi Pamekasan kemudian, iya, karena itu kita benar-benar akan membongkarnya. Pangeran Benowo mengangguk-angguk, katanya, baiklah, tetapi apakah tidak akan ada orang yang mengamati kuburan itu? Jika kuburan itu benar-benar kuburan Haryo Wisoko, tentu akan ada pengikutnya yang menungguinya. Jika bukan, mereka tidak akan menganggap perlu untuk mengawasinya. Belum tentu, mungkin mereka pun memperhitungkan kemungkinan bahwa kuburan itu akan dibongkar. Memang mungkin, karena itu kita harus berhati-hati, desis Raden Sutawijaya kemudian. Ketika kemudian malam turun, ketiga orang itu pun benar-benar mencari kuburan Haryo Wisoko sebagaimana dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan. Kuburan itu berada di kuburan tua di pinggir sebuah sungai kecil. Beberapa batang pohon besar tumbuh di sekitar kuburan tua itu, sehingga suasananya memang agak menyeramkan. Tetapi ketika orang itu tidak mengurungkan niatnya, mereka menuruni tebing sungai kecil yang agak curam itu, kemudian menyeberang dan memanjat naik di sisi seberang. Kita harus berhati-hati, apakah ada orang yang mengawasi kuburan itu atau tidak? Desis Raden Sutawijaya. Ketiganya telah mengeterapkan Aji Sabto Pangrungu dan Sabto Pandulu. Mereka dapat melihat dengan lebih terang dan mendengar lebih jelas. Namun ketiganya sepakat bahwa tidak ada orang di kuburan itu. Demikianlah, maka mereka pun telah berusaha menemukan kuburan yang disebut kuburan Haryo Wisoko itu. Tentu inilah kuburan itu, desis Raden Sutawijaya. Iya, di dekat sebatang pohon cangkring tua ini, sahut Paksi Pamekasan. Kita akan membongkarnya. Iya, sahut Raden Sutawijaya dengan tegas. Ketiga orang itu memang sudah membawa cangkul yang akan mereka pergunakan untuk menggali kuburan itu. Beberapa saat kemudian, maka ketiganya telah sibuk menggali gundukan tanah yang masih merah itu berganti-ganti. Hati-hati, jangan melukai sosok mayat yang ada di dalamnya,
siapapun orangnya. Ketika mereka sampai pada potongan-potongan bambu yang melintang di atas tubuh yang terkubur itu, ketiga orang yang menggali kubur itu pun menjadi semakin berhati-hati. Memang terdapat sosok mayat di kuburan itu, tetapi ketiganya segera meyakini bahwa sosok tubuh yang terbujur itu bukan Haryo Wisoko. Meskipun mayat itu sudah hampir rusak, tetapi ketiganya pun segera memastikan bahwa tubuh itu terlalu besar dan terlalu panjang. Meskipun ketiganya tidak menyalakan obor, tetapi aji Sabto Pandulu yang mereka terapkan membantu mereka melihat dengan jelas wajah orang yang terbujur itu, apalagi orang itu sama sekali tidak terluka di tubuhnya. "Mayat siapakah ini?" desis Pangeran Benowo. "Apakah mereka sengaja mengorbankan seseorang? Atau kebetulan seseorang telah meninggal?" Pangeran Benowo menggelengkan kepalanya. Katanya, "Mudah-mudahan orang ini memang sudah meninggal." Kemudian menimbulkan gagasan untuk menyebut mayat itu adalah Haryo Wisoko. Dengan demikian mereka berharap bahwa Haryo Wisoko tidak akan dikejar-kejar lagi. "Satu usaha untuk menghilangkan jejak," gumam Paksi Pamekasan. "Cara yang cerdik dan licik sekaligus." Ketiganya pun kemudian sepakat untuk menimbun kembali kuburan itu, mengembalikan sebagaimana sedia kala tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka pun kemudian menyingkirkan cangkul mereka jauh-jauh. Baru kemudian mereka pun membersihkan tubuh mereka di sungai di sebelah kuburan itu. Namun itu belum cukup. Ketiganya pun segera kembali ke barak untuk berganti pakaian. Di luar pengetahuan para prajurit, ketiganya pun telah berada di dalam barak itu. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa ketiganya telah keluar dari barak, menggali kuburan dan kembali ke dalam bilik mereka masing-masing. Namun mereka pun telah sepakat, esok pagi-pagi mereka akan menghadap Ki Gede Pemanahan untuk memberikan laporan bahwa yang dikubur itu sama sekali bukan Haryo Wisoko. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.